Menteng, ketemu lagi dengan saya Gisel di Bincang Puskesmas Menteng. Di Big Man kali ini saya tidak sendiri tentunya di sini. Saya punya narasumber kita hari ini, Dokter Gigi Sela. Hai Dok, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Halo, sehat. Sobat Sehat Menteng. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kesehatan gigi dan mulut nih Sobat Sehat Menteng. Sebelum masuk ke materi tentang kesehatan gigi dan mulut, kita main games dulu nih. Gamesnya apa? Sel, gamesnya. Kenapa Dok, deg-degan ya? Enggak. Deg-degan kayak mau ketemu jodoh aja. Cie, yang mau ketemu jodoh cie. Oke, langsung saja kita masuk ke games mitos atau fakta. Oke, Sel. Oke, mitos atau fakta, kalau misalnya nih minyak tanah bisa menyembuhkan sakit gigi, itu mitos atau fakta Dok? Itu mitos, Sel, karena minyak tanah tidak mengandung unsur obat pereda nyeri. Bahkan minyak tanah merupakan bahan kimiawi yang sangat destruktif bagi rongga mulut kita, Sel. Kayak gitu. Itu dia Sobat Sehat Menteng. Mitos ya, jadi minyak tanah itu bukan untuk obat penghilang rasa sakit atau obat penghilang rasa nyeri gigi ya. Terus yang kedua nih, botol susu sebagai pengantar tidur anak itu bisa menyebabkan karies atau lubang gigi. Itu mitos atau fakta Dok? Itu fakta, Sel. Karena botol susu yang dibiasakan untuk diminum menjelang anak-anak tertidur malam dapat menyebabkan asam yang justru menjadi makanan bakteri-bakteri untuk merusak gigi-gigi mereka. Jadi itu namanya nursing botol karies. Kayak gitu. Jadi itu fakta lah ya Itu Dok? fakta, Sel. Oke, itu fakta nih Sobat Sehat Jangan Menteng. dibiasakan ya, Sel. Oke, siap Dok. Nah, itu Sobat Sehat Menteng, bunda-bunda yang ada di rumah, jangan dibiasakan ya buat anaknya dibiarin untuk dikasih botol susu sebagai pengantar tidur, terus nggak dibersihin bagian mulutnya, nanti bisa menyebabkan karies gigi atau lubang gigi pada anak-anak. Nah, ngomong-ngomong tentang lubang gigi, karies gigi, seberapa pentingnya sih kesehatan gigi dan mulut dalam kehidupan kita sehari-hari Dok? Oh, kesehatan gigi dan mulut itu sebenarnya sangat penting ya, tapi banyak sekali orang di Indonesia nih ya khususnya sangat banyak sekali orang di Indonesia itu sangat abai atau cuek dalam memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Karena kan kita tahu sendiri ya, Sel ya, mulut itu adalah anggota tubuh kita untuk makan. Artinya selain makanan yang masuk, ada yang lain-lain juga dapat ikut serta masuk seperti bakteri, virus atau jamur. Oleh karena itu kita memang harus sangat betul-betul dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut itu. Baik, terima kasih ya Dok. Itu jadi gitu Sobat Sehat Menteng, pentingnya kesehatan gigi dan mulut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dalam menjelang Ramadan nih, tips menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, tips-tipsnya dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut menjelang puasa adalah yang pertama, tetap sikat gigi 2 kali sehari. Sikat gigi yang pertama 30 menit sehabis kita santap sahur di subuh hari. Terus yang kedua yaitu sikat gigi sebelum tidur di malam hari. Kemudian jika memang dari sikat gigi itu tidak dapat membersihkan secara maksimal, kita bisa gunakan alat bantu lainnya seperti dental floss ataupun obat kumur seperti itu untuk membersihkan sela-sela gigi yang mungkin ada sisa-sisa makanan yang terperangkap di dalamnya seperti itu ya. Dan juga hindari penggunaan tusuk gigi yang berlebihan. Penggunaan tusuk gigi yang berlebihan justru dapat menyebabkan masalah seperti gusi yang sehat malah tertusuk hingga menyebabkan pendarahan gusi seperti itu, Sel. Kemudian selain itu kurangi makanan-makanan manis dan lengket pada saat kita santap buka puasa. Perbanyak makanan-makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayuran, juga makanan-makanan
tinggi protein, tinggi kalsium, seperti ada yang terdapat dalam telur, daging-dagingan, susu, keju, atau yang lain-lain, kacang-kacangan seperti itu. Oke. Selain itu, selain kita menjaga makanan yang masuk, kita juga dapat kontrol rutin setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi jangan sampai lupa, setahun 2 kali untuk kunjungi. Apa sih pentingnya? Karena dari pemeriksaan dokter gigi dari pemeriksaan dokter gigi di kursi gigi dapat melihat deteksi dini ada apa enggak karies yang muncul di gigi kita, karena kita kan agak sulit ya melihat permukaan gigi bagian dalam. Nah, disitulah peran dokter gigi dalam kontrol rutin setiap 6 bulan sekali. Oke, berarti sakit gak sakit harus kontrol ya? Iya, betul sekali. Itu dia tipsnya Sobat Sehat Menteng dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut saat puasa, saat Ramadan. Tapi bukan cuman saat puasa doang nih jaga kesehatan gigi dan mulut, setelah puasa nggak dijaga nih kesehatan gigi dan mulutnya. Nggak bisa gitu juga ya, nggak gitu juga konsepnya Sobat Sehat Menteng. Jadi mau di bulan puasa ataupun di dalam keseharian kita sehari-hari, itu kita harus tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut kita seperti yang disampaikan Dokter Sela tadi. Gimana tipsnya? Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari. Yang kedua, perbanyak makanan yang bergizi, yang sehat tentunya, terutama makanan yang berserat seperti buah dan sayuran. Yang ketiga, kurangi makanan yang manis dan lengket seperti coklat, permen. Bukan dilarang ya, tapi dikurangin gitu. Boleh sih makan makanan yang kayak gitu, yang penting rajin nih gosok giginya 2 kali sehari. Terus yang keempat, hindari penggunaan tusuk gigi karena itu nggak baik ya. Yang ada nanti gusi kalian malah berdarah, malah timbul masalah kesehatan, masalah gigi dan mulut yang lainnya gitu kan. Terus yang kelima, yang paling penting nih, kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk melihat sedini mungkin kelainan gigi dan mulut pada rongga mulut kita. Iya kan, Dok? Mungkin ada tambahan atau sanggahan? Oke. Untuk mendeteksi dini karies yang mungkin ada di sela-sela gigi. Oke. Untuk mendeteksi dini karies yang mungkin ada di sela-sela gigi. Aku revisi sedikit Sobat Sehat Menteng. Oke. Dengar-dengar nih, Dok, di Puskesmas Kecamatan Menteng punya program baru nih, Dok. Dengar-dengar nih. Nah, program barunya apa nih? Oh, program baru di UKGS Puskesmas Menteng ya, Sel ya? Program barunya apa nih? Kita Mungkin bisa dijelasin sama dokter, sama Sobat Sehat Menteng yang ada di manapun itu. Oke. Iya, Sel. Iya, Sobat Sehat Menteng, di program UKGS Puskesmas Menteng kita punya yang baru, yaitu aplikasi Kalender Si Arum namanya. Kalender Si Arum ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa kita download di handphone kita yang berisi tentang informasi gigi-gigi. Kemudian kita juga bisa melihat teknik sikat gigi 3 dimensi, bagaimana sih caranya. Kita juga bisa melihat teknik sikat gigi 3 dimensi yang dimunculkan dalam teknologi augmented reality. Kemudian ada juga pengisian kalender sikat giginya setiap pagi dan malam. Jika sudah, kita dapat checklist di kalender di dalam aplikasi tersebut. Seperti itu, Sel. Oke, seperti itu ya program barunya ya. Ada aplikasi baru ya. Coba di-download ya, Sel. Makin cucuk meong nih Puskesmas Kecamatan Menteng nih. Yakin dong. Oke, tadi seperti yang Dokter Sela jelasin tadi ya, kita punya program baru, program UKGS di Puskesmas Kecamatan Menteng, Kalender Si Arum. Jadi sikat gigi itu sebenarnya ada aturannya juga nih Sobat Sehat Menteng. Gak bisa asal-asalan sikat giginya gitu. Gimana caranya untuk bisa kita tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar? Download sekarang juga aplikasi Kalender Si Arum tentunya. Iya kan, Dok? Siap. Oke, Dokter terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sobat Sehat Menteng
Menteng yang Terima sudah kasih menyaksikan. juga. Iya, yang sudah menyaksikan Big Man kali ini. Sampai ketemu di Big Man selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.